Peningkatan tunjangan untuk PNS ini telah dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan sebagai kompensasi karena kenaikan gaji pokok untuk tahun ini tidak bisa dilakukan. Ini menarik untuk kita lihat lebih lanjut karena tentunya semoga ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat juga ya, Alin dan juga Erwin. Karena sementara PNS pensiunan ini akan mendapatkan kemewahan melalui subsidi yang sudah dibahas oleh Kemenpan RB, Kemenkeu dan juga PT Taspen. Pemerintah tengah membahas rancangan peraturan pemerintah tentang gaji, pensiun, dan jaminan hari tua untuk pegawai negeri sipil. Ini berita menarik tampaknya ya, karena rancangan ini mengatur tentang gaji, tunjangan, kinerja, dan juga indeks tunjangan kemahalan ataupun juga berdasarkan daerah ya. Rancangan ini memungkinkan adanya kenaikan gaji. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menyambut baik hal ini. Menurut Syafruddin, kenaikan gaji ini baik untuk menghindari pungutan liar, terlebih pada aparat kepolisian. Selain itu, Syafruddin berharap agar pendapatan negara bisa ditingkatkan. Dengan meningkatnya pendapatan negara, maka gaji seluruh ASN atau gaji pegawai bisa ikut naik. Ia juga yakin praktik pungli di kalangan aparat penegak hukum akan turun. Kalau pungli, ya ini saya sel itu yang Jakarta Utara. Sekarang, oh bagus. Nah, gimana Pak takut ini? Bagus supaya anak buah saya tidak pungli kalau gajinya naik. Ya, pendapatan negara meningkat supaya bisa nambah gaji pegawai, kan itu. Terus roda ekonomi berjalan, tidak ada pengangguran berkurang, terus ekonomi mikronya jalan di bawah. Akan ada lagi pungli dari meminimize. Kalau pungli, ya ini saya sel itu yang Jakarta Utara. Sekarang, iya. Iya, kalau dulunya hanya di disiplin, sekarang sel. Itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000 ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Kemudian untuk pekerja industri padat karya yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture, kulit dan barang kulit ini juga dilanjutkan, yang 10 juta itu ditanggung pemerintah. Ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja dan alokasi tahun ini sudah disediakan 800 miliar. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan. Kemudian diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bukan untuk pekerja upah. Ini diperluas bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, targetnya sebesar 9,9 juta dan perkiraan anggarannya 753 miliar. Nah, kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden. Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih, itu ada 80.000 karyawan baru, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya sampai 1 juta orang di bulan Desember. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih, tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja, jangka panjang 4.000 titik, bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja. Kemudian revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektar dan menyerap 168.000 tenaga kerja. Kemudian program modernisasi kapal, ini ada 1.000 kapal nelayan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru, dan juga ada kapal 30 GT, 150 GT, dan unitnya untuk KN Koperasi Merah Putih 30 GT 1000 unit, 150 GT 200 unit, 200 GT 200 unit, 300 GT 170 unit,
600 JT 10 unit, 2000 JT 2 unit untuk pelaku usaha existing BUMN atau Jaladri. Kemudian program perkebunan rakyat itu penanaman kembali 870.000 hektar oleh KL, Kementerian Pertanian, diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Selanjutnya juga terkait paket penyerapan likuiditas, nanti Pak mungkin akan ditambah oleh Pak Menteri Keuangan. Lanjut, Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri PPN Bappenas, beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program. Nah, tim ini diharapkan nanti akan dijelaskan tugas dan kerjanya oleh Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri. Makasih Pak Menko, saya hanya mungkin menambahkan sedikit saja untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi. Itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik. Yang kedua, kita juga akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, siapapun yang punya bisnis yang masih merasakan ada gangguan di sistem perekonomian atau ketika mereka melakukan bisnis. Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap 1 minggu sekali. Jadi ini seperti Pokja 4 di zaman sebelumnya. Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah. Mungkin demikian dari saya, Pak. Menteri Keuangan, ada pertanyaan? Cukup jelas? Silakan. Ya. Izin mau tanya Pak soal stimulus PPh 21 DTP kan itu diperluas ke sektor hotel, resto dan lain-lain yang pariwisata tadi Pak. Apakah ada alasannya kenapa itu diperluas ke sektor tersebut Pak? Lalu izin bertanya juga ke Pak Purbaya. Apakah ada estimasi total belanja perpajakan atau total insentif pajak yang ditanggung pemerintah berapa triliun Pak? Dan mau nanya juga Pak, ini kan dalam beberapa kali APBN kita tren penerimaan itu mengalami penurunan ya Pak. Di tengah hitung-hitungan fiskal yang ketat ini, bagaimana dampak dari stimulus yang diberikan terhadap perkembangan defisit? Apakah defisitnya APBN 2025 akan melebar atau seperti apa Pak? Terima kasih. Yang silakan Mas, 2 dulu ya. Selamat siang Pak Erlangga, Pak Purbaya Stefano dari Reuters. Pak, mau nanya tadi ada estimasi anggaran stimulus itu 16,23 triliun, itu maksudnya untuk yang kuartal 4 2025 dan juga 2026, tapi anggarannya dari 2025 ya Pak, mau mastiin itu aja sih Pak. Kemudian untuk Pak Purbaya itu kan kita udah punya 200 triliun nih Pak di Himbara. Nah, penempatan dana pemerintah di Himbara itu kan dapat depositonya bunganya sekitar 4%. Tapi nanti di koperasinya yang mendapat bunga itu bunga harapannya rendah. Jadi Pak mau tahu Pak, apakah